Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali teman-teman sekalian. Apa kabar hari ini? Hari ke-8 pada bulan Ramadan 1446 Hijriah. Dan tentu saja kita harus memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Rabbul Alamin. Karena dengan rahmat, taufik dan hidayahnya lah kita dapat sampai di hari ke-8 ini bersaum Ramadan bersama-sama seluruh kaum mukminin di seluruh dunia ini. Dan tentu saja salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan penerus perjuangannya sampai akhir zaman. Teman-teman sekalian, pada pertemuan kali ini saya di kantor pimpinan wilayah Asia Jawa Barat. Saya masih di sini menunggu reda hujan. Karena pada beberapa hari ini memang ya hujan terus-menerus membersamai kita di sore hari. Teman-teman sekalian, pada tulisan yang ditulis oleh Bapak Muhammad Ridza Fadila pada bukunya Orang Terakhir Masuk Surga, ini ada yang ingin saya sampaikan pada sore hari ini, yaitu terkait dengan pendidikan karakter. Pendidikan karakter itu harus diberikan sejak dini. Beliau menulis di bukunya. Yahya alaihissalam kecil mendapat pendidikan karakter dari Allah untuk dapat menyelamatkan kehidupan dan peri kehidupannya yang hakiki. Di dalam Al-Quran surat Maryam ayat 12-15 yang terjemahannya berbunyi sebagai berikut. Wahai Yahya, ambillah kitab dengan sungguh-sungguh bil quwwah, dan kami berikan hikmah kepadanya sejak anak-anak, dan kami jadikan rasa kasih sayang kepada sesama, kesucian dan ketakwaan, dan sangat berbakti kepada orang tua, tidak sombong dalam pergaulan dan tidak durhaka. Keselamatan bagi dirinya saat dilahirkan, diwafatkan, dan saat dibangkitkan. Demikian Allah firmankan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kisah Yahya alaihi salam untuk pendidikan karakter anak cucu kita. Ada 4 hal penting pendidikan karakter yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Yahya. Yang pertama, dasar nilai adalah kitab. Karena sibgoh atau celupan dari kepribadian yang mantap, kuat dan berani adalah kitab Allah. Yang kedua, terbangun kualitas intelektual yang baik dengan ilmu pengetahuan yang luas dan memahami hikmah dari berbagai sinyal yang diberikan oleh Allah. Yang ketiga, hati yang bersih dan memiliki kepekaan emosional serta empati yang tinggi terhadap berbagai penderitaan sesama. Dan yang keempat, berbuat baik kepada orang tua dan pergaulan sosial yang bagus dan tidak sombong. Keempat aspek di atas telah membuat Yahya muda tidak pernah lari dari medan juang dan tidak pernah merasa sempit jalan walaupun mesti berhadapan dengan berbagai bentuk kezaliman penguasa dan kaumnya. Ia tegar menuntaskan misi kenabiannya. Ketika kecil, teman-teman, kita suka mendengar kisah sikap kita jika dikejar oleh seekor anjing. Jika kita lari terus saat anjing mengejar kita, maka anjing itu akan semakin kencang mengejar dan mungkin cepat untuk menggigit. Dikatakan kita harus segera diam, berjongkok seperti sedang mencari batu untuk melemparnya. Niscaya anjing itu akan berhenti mengejar. Meski hal itu tergantung tentu saja pada keadaannya.
Namun mungkin ada benarnya. Anjing akan berhenti jika dia tahu sasarannya melawan dan berani. Di tengah arus zaman yang keras seperti sekarang, kemaksiatan mengepung diri anak-anak kita, cucu-cucu kita. Nilai-nilai moral mulai tergerus oleh budaya barat yang hedonis. Kerakusan yang memangsa korban siapa saja, termasuk saudara dan anggota keluarga sendiri. Mistik-mistik yang berkembang membarengi jiwa frustasi yang tidak mampu berkompetisi. Maka tidak ada jalan lain selain secara terus-menerus dengan gigih kita harus menanamkan jiwa kesatria, keberanian, dan harga diri pada anak-anak dan pelanjut generasi kita. Membesarkan jiwa mereka untuk mencapai keberhasilan di masa depannya. Lapangan kehidupan itu luas dengan rezeki yang Allah tebarkan di mana-mana. Jalan itu tidak sempit. Mengapa harus menyingkir? Sepanjang tidak melakukan kejahatan apapun, mengapa harus lari? Demikian tulisan dari Bapak Muhammad Rizal Fadilah yang judulnya Mengapa Harus Lari, yang diambil dari kisah Zubair bin Abdullah bin Zubair yang pada waktu kecilnya berhadapan atau bertemu, bukan berhadapan ya, bertemu dengan subhanallah, bertemu dengan Umar Ibnul Khattab, dan dia tidak lari seperti teman-temannya, tetapi dia berkata kepada Umar, ketika Umar bertanya, mengapa kamu tidak berlari seperti teman-temanmu, wahai Abdullah? Kata Abdullah bin Zubair kecil, mengapa harus lari wahai Amirul Mukminin? Aku tidak melakukan kejahatan apapun. Jalan ini pun tidak sempit. Mengapa aku harus menyingkir, memberi jalan untukmu? Pelajaran dari Abdullah bin Zubair dan Nabi Yahya alaihi salam ketika Allah memberikan pendidikan kepada beliau. Azan asar sudah terdengar. Saya tutup dulu bercengkrama di sore hari ini. Insya Allah kita bertemu kembali dengan kebaikan-kebaikan yang saya temui, yang ingin saya share bersama teman-teman. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.